Jadi bagi yang di-deny untuk masuk berarti Anda harus login dengan email UB. Tadi siapa ya yang saya deny entry, silakan diberitahu temannya bahwa Anda harus masuk dengan email student. Oke, saya anggap sudah siap, maka saya akan mulai materi pada pagi hari ini. Jadi ada 2 materi yang akan kita bahas. Jadi kalau bahannya ada 3, tapi itu sebenarnya 2 pokok bahasan ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi yang pertama nanti akan ada pembahasan terkait dengan tipologi korupsi, dan kemudian yang kedua adalah perspektif terkait dengan korupsi ya. Jadi ini kalau bahan aslinya kan ini ya. Jadi nanti ketika kemudian ada hal-hal yang disampaikan di sini, saya harapkan memperhatikan yang baik karena ini nanti akan diujikan untuk mengetes pemahaman Anda ya. Jadi yang pertama adalah di sini saya akan menyampaikan pendapat dari Profesor Syed Hussein Alatas dulu. Siapa beliau itu? Beliau seorang ahli korupsi, ahli mengenai korupsi, ya maksudnya bukan pelakunya ya, tapi ahli yang mempelajari mengenai korupsi di masyarakat Asia Tenggara. Beliau adalah seorang berkebangsaan Malaysia, beliau sudah meninggal ya, sudah cukup lama, dan beliau sampai sekarang dikenal sebagai salah satu pakar besarnya korupsi di Asia Tenggara ya. Selain kita sekarang punya juga beberapa ahli lain seperti Pak Heri Priyono, kemudian Pak Peter Carey, itu yang mempelajari mengenai korupsi dalam konteks Asia Tenggara ya. Jadi studi ini sebenarnya kalau kita lihat mungkin sudah membaca ya, karena nanti kan akan ditanyai ya. Itu yang saya tulis di Classroom kan ada 3 perspektif ya yang menjadi penekanan, tapi karena yang dibahas lebih dari 3 dan itu yang di Classroom itu pertanyaannya itu hanya garis besar, kemungkinan nanti semua perspektifnya bisa ditanyakan ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jadi saya akan memberikan dulu latar belakang dari tulisannya Prof. Alatas ini. Apa itu? Jadi yang pertama bahwa sebenarnya persoalan korupsi yang dikaji itu adalah sebuah kajian mengenai apa yang timbul setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua itu berlangsungnya kan 1939 sampai 1945 ya. Jadi di sini ada, saya buat whiteboard dulu. Mohon maaf, sudah bisa melihat Jamboardnya, silakan menyalakan mikrofon atau menulis di chat. Sudah. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Jadi, oke. Jadi Perang Dunia II itu adalah sebuah perang yang terjadi pada masa tahun 1939. Maaf, saya pakai aja. 1945. Jadi pada kurun waktu ini tuh terjadi kurun waktu ini itu terjadi Perang Dunia II ya di seluruh dunia. Nah, Jawa ini termasuk wilayah yang terdampak gitu ya. Wilayah yang terdampak oleh perang, dan pada masa itu kemudian timbul berbagai dampak terhadap perilaku sosial dari masyarakat di mana perang ini tidak terjadi secara langsung seperti di Eropa ya. Kalau kita lihat di Eropa itu kan terjadi secara langsung perang di medan darat ya. Kemudian ada beberapa wilayah Pasifik termasuk di Filipina, kemudian di perairan Australia itu terjadi perang secara langsung. Tapi kalau kita di sini tuh lebih ke dampaknya, karena di sini kan kita saat itu berada di bawah penjajahan Kekaisaran Jepang ya, sehingga kemudian karena Kekaisaran Jepang itu salah satu aktor besar dalam Perang Dunia II, kita mau nggak mau terdampak. Nah, apa yang terjadi setelah Jepang pergi dari Indonesia pada tahun 1943 itu ternyata masih menyisakan dampak, karena setelah Jepang pergi kan Belanda kembali sebentar ya, sebelum kemudian kita menyatakan diri memproklamasikan kemerdekaan.
Nah, perilaku sosial yang terbentuk pada masa itu, perubahan apa yang terjadi, itu merupakan landasan dari observasi dari Syed Hussein Alatas ya, yang kemudian mengamati apa sebenarnya yang timbul ketika sebuah negara yang lama sekali dikolonialisasi gitu ya oleh berbagai negara, kemudian mereka harus berdiri sendiri sebagai suatu republik gitu. Ini kan dialami tidak hanya Indonesia, tapi banyak negara lain di Asia Tenggara yang kemudian merdeka setelah Perang Dunia Kedua gitu ya. Entah merdekanya karena memang mengalami pembebasan atau karena membebaskan dirinya, itu lain lagi. Tapi yang jelas pada masa itu banyak sekali negara-negara baru yang tumbuh di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi ini yang kemudian menjadi dasar dari dasar dari pengamatan dari Prof. Alatas. Sehingga kemudian yang diamati bukanlah suatu kejadian yang mungkin hanya secara teoritis gitu ya, tanpa saya mengurangi pentingnya kajian tekstual, tapi basis dari kajiannya Prof. Alatas ini benar-benar pengamatan gitu ya, apa yang kemudian timbul. Jadi sehingga kemudian penyebab, karakteristik, dan fungsi korupsi itu dibahas dari penelitian tersebut yang diajukan beliau sebagai hasil penelitian pasca sarjananya di Amsterdam, Belanda. Jadi beliau tuh seorang scholar, seorang sarjana yang kemudian menyelesaikan kajian ini di Belanda ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelum kita masuk ke bahasan inti yaitu tipologi korupsi ya, kita lihat dulu di sini bahwa menurut Alatas ya, esensi dari korupsi itu sebenarnya sebuah pencurian. Jadi korupsi itu pada dasarnya mencuri yang ada plusnya lagi, mencuri plus menipu. Nah ini besok pada pekan mendatang kita kan mau nonton film nih ya. Saya sudah downloadkan film itu saya harapkan kalau misalnya punya Netflix yang legal, Anda nonton di Netflix saja, karena itu dari Netflix. Kalau tidak berarti nonton di situ dan ada subtitle berbahasa Inggrisnya, yang kemudian bisa dinyalakan kalau misalnya Anda download dari Classroom, berarti bisa dinyalakan lewat kalau Anda putar pakai aplikasi Keylight. Tapi kalau enggak, susah keluar subtitlenya. Intinya begini, di film tersebut nanti minggu depan kita akan melihat ketika kita membahas ragam teknik korupsi ya, nanti akan terbukti pernyataan dari Alatas ini, yaitu dari Pak Alatas ini ya, yaitu bahwa esensi korupsi itu mencuri tapi juga sekaligus menipu gitu loh. Karena ini sifatnya bukan hanya mencuri biasa, bukan mencuri yang karena orangnya itu tidak mendapat amanat atau kepercayaan, tapi mendapat amanat tapi kemudian disimpangkan gitu ya. Sehingga di sini akhirnya ada bentuk-bentuk korupsi yang namanya nepotisme dan korupsi otogenik. Dan kemudian ada investif, dan ada jenis-jenis korupsi lainnya. Jadi pada pokoknya setelah mempelajari masyarakat Jawa pada saat itu dalam tulisannya yang diajukan ke Universitas Amsterdam, Prof. Alatas kemudian berhasil menemukan beberapa jenis korupsi, tepatnya ada 7 jenis korupsi yang kemudian merupakan tipologi korupsi yang beliau hasilkan sebagai hasil dari pengamatan perilaku masyarakat Jawa pada saat itu. Seperti saya tegaskan lagi ya, ini kondisi sebuah perubahan sosial besar yang terjadi bukan hanya di Jawa sebenarnya, tapi di Indonesia pasca Perang Dunia Kedua, yaitu berdirinya sebuah republik baru. Ya, tapi fokusnya memang studinya di Jawa. Cuman ini adalah kondisi yang sebenarnya terjadi secara nasional pada saat itu ya, walaupun ada beberapa wilayah yang pada saat itu belum bergabung dengan RRI, ya bergabung dengan RI ya, belum bergabung dengan Republik kita, sehingga kemudian mereka belum termasuk ke dalam apa yang diamati sebagai perubahan sosial pasca kemerdekaan. Tapi di sini yang dilihat Jawa itu ternyata timbul 7 tipologi korupsi. Ya, kenapa kemudian penting untuk menempatkan tipologi korupsi? Ada alasannya. Di sini dijelaskan bahwa kalau kemudian berhasil membuat tipologi, di sini kan saya memparafrasakan ya, kalau katanya Alatas sendiri, Pak Alatas kan
kalau tidak bisa membedakan korupsinya akan menimbulkan rancu dan boros waktu. Maksudnya gimana? Ketika kemudian nggak bisa tahu asal muasal dan sebabnya korupsi itu, maka seorang pengamat sosial, kan teman-teman ini kan tujuan akhirnya kan nanti salah satunya jadi analis sosial, memecahkan masalah sosial. Kalau nggak tahu itu korupsinya akar dan sebabnya apa, nggak bisa menuntaskan masalah yang namanya masalah korupsi ini. Tidak bisa menuntaskan apa yang namanya sebuah isu besar ini. Ini kan bukan sekedar fenomena sosial ya, ini masalah gitu, karena sudah menimbulkan banyak gangguan dalam prosedur pelayanan publik. Walaupun nanti saya ingatkan ada argumen dari sebagian ahli-ahli yang memandang korupsi dari perspektif ekonomi, bahwa korupsi itu meningkatkan efisiensi. Kan kalau dibayar uangnya lebih, pelayanannya jadi cepat misalnya gitu ya. Tapi ini kemudian ada dampaknya terhadap perbedaan pelayanan terhadap kelas-kelas sosial yang berbeda, itu jadi timpang. Mereka yang tidak bisa bayar pelayanannya jadi dilayani dengan buruk, yang bisa bayar dilayani dengan baik. Jadi ada ketimpangan di situ. Berarti tetap ada masalah. Kemudian di sini ada berbagai alasan kenapa kemudian ya ada hal-hal yang sifatnya adalah ada sesuatu yang rancu ketika orang tidak bisa membedakan tentang korupsi. Jadi ketika tidak tahu hierarki pelakunya, jadi pelakunya ini kan juga berlapis-lapis ya. Maka ini kemudian jadi tidak bisa memangkas otoritas mana yang perlu dipangkas gitu loh. Jadi penanganannya jadi tidak efisien gitu ya. Ini yang dicontohkan salah satunya dikutip adalah studi di Rusia juga. Kemudian ada juga masalah korupsi yang diamati oleh para pemikir Muslim, salah satunya Mustafa Ibnu Abdullah. Ya, ini kasusnya korupsi yang diamati oleh Prof. Alatas sebagai pembanding itu adalah di Turki dan kemudian di Rusia ya. Ketika kemudian petani Rusia itu menyuap dan juga ketika banyak pejabat di mungkin pada masa itu di Kekaisaran Ottoman ya di Turki itu yang kemudian melakukan korupsi. Nanti bisa di cross check apakah benar Ottoman, karena saya juga belum melihat apakah periode ini itu sudah masuk pada dinasti Ottoman atau belum. Ya, jadi di sini ada banyak korupsi yang kemudian merugikan masyarakat yang dilihat oleh Alatas. Nanti bisa dilihat pada bahan yang sudah saya share keseluruhannya pada sepanjang satu semester ini di Google Classroom, bahwa bukunya Prof. Alatas ini tidak hanya digunakan satu kali, tetapi ada bab-bab lain yang juga kami gunakan, karena ini materi ini kan disusun oleh Bu Genta sebagai koordinator, saya dan Pak Lutfi, walaupun beliau bukan pengampus, sekali lagi karena ini mata kuliah di bawah payung riset group atau kelompok jabatan fungsional dosen lingkungan ya, sehingga nanti di situ kami menggunakan Alatas lebih dari satu kali, karena ini memang kajian klasik ya. Jadi ada banyak juga yang kemudian membandingkannya dengan timbulnya borjuasi di Afrika di sini yang dikutip oleh Prof. Alatas dari Dumont, di mana borjuasi ini ternyata termasuk kelompok elit yang menyalahgunakan privilege atau hak istimewa mereka dengan memeras petani dan buruh. Jadi mereka biasanya hidup sangat mewah sekali gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kemudian harus diakui bahwa korupsi itu mendatangkan nafkah bagi banyak orang, tapi juga merugikan banyak orang, gitu ya. Ini yang harus dipahami dari korupsi itu adalah uniknya masalah ini sebagai masalah yang menguntungkan sebagian anggota kelompok masyarakat. Ada juga anggota-anggota masyarakat yang dirugikan karena timbulnya korupsi. Jadi seperti itu. Bahkan di sini disebut juga di masa Kekaisaran Romawi dan Cina kuno juga terjadi korupsi, sehingga berarti korupsi ini sesuatu yang sudah berabad-abad lamanya menjadi suatu masalah besar ya. Masalah besar yang harus diselesaikan, bukan hanya PR dari negara gitu menurut Alatas, sehingga perlu dipahami betul akarnya tidak hanya oleh orang yang dianggap berwenang lah gitu, tapi juga oleh semua orang yang ada di masyarakat itu. Bagian dari masyarakat itu harus paham bahwa ada masalah yang namanya korupsi dan ini akarnya seperti apa. Nah, itu untuk pendahuluannya Alatas. Saya akan masuk ke tipologi dari korupsi menurut Alatas ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya melanjutkan ke tipologi korupsi menurut Alatas. Saya akan melanjutkan tipologi korupsi setelah ini.
Belum ada Bu, sudah cukup Baik, jelas. ya saya nunggu teman-temannya yang lain, barangkali ada yang bertanya. Mohon maaf saya baru memperbaiki penerangan laptop. Mohon maaf kalau tadi agak gelap ya. Oke, saya ke tipologi korupsi dulu, saya akan share. Bagi yang mengantuk, saya bolehkan makan dulu dan minum ya, asalkan tadi aturannya kan tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu pelaksanaan dari kelas. Jadi karena saya lihat ada yang gosok-gosok mata tadi, silahkan yang gosok-gosok mata boleh cuci muka dulu, Anda izin di chat saja, karena ini kan materinya penting untuk tes lisan Anda ya. Jadi harus fokus ekstra prima gitu loh, fokusnya sehingga bisa memperhatikan dengan baik, apalagi tadi sudah diberi waktu jeda untuk belajar ya. Ya, saya akan kembali men-share tipologi korupsi. Saya sudah mengelompokkannya sehingga saya tidak akan memperlihatkan materinya dari atas lagi dengan harapan Anda nanti baca sendiri ya. Yang ini mohon maaf tidak saya share, saya minta untuk belajar membaca langsung dari sumbernya karena sudah semester 3 sekarang ya. Nah, jadi definisi dan tipologi korupsi itu ada 7 ya. 7 definisi dan tipologi korupsi dari atas ya. Yang ditemukan sekali lagi dari apa-apa yang tadi saya kemukakan, ada studi dari Jawa sebagai studi pokoknya, kemudian perbandingan dengan Rusia, kemudian perbandingan dengan Turki, perbandingan dengan Romawi, perbandingan dengan Cina ya pada masa yang lampau. Itu yang kemudian menjadi landasan bagi Alatas untuk kemudian membuat tipologi korupsi dengan harapan ini membantu kelak bagi para pemecah masalah sosial untuk mencari akar masalahnya. Jadi pertama ada namanya korupsi transaktif. Korupsi transaktif itu kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima, yang kemudian keduanya sama-sama untung. Nah ini misalnya apa? Antara pebisnis dengan pemerintah. Nah ini nanti pekan depan ketika kita mempelajari ragam teknik modus korupsi ya, saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada film dokumenter yang harus Anda tonton. Di situ nanti bisa terlihat apakah di sini ada salah satu dari jenis-jenis korupsi ini ya. Kemudian yang kedua, di sini ada korupsi nepolistik atau perkerabatan, di mana di sini ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan. Bagi siapa? Bagi teman atau sanak saudara. Teman atau sanak saudaranya siapa? Teman atau sanak saudara dari pelaku korupsi, gitu ya. Itu adalah korupsi nepolistik, karena nepo itu adalah bahasa Latin yang artinya keluarga, gitu ya. Kemudian di sini ada korupsi ekstorsif. Jadi orang terpaksa korupsi, terpaksa melakukan penyimpangan, ya, karena mereka itu dikenai ekstorsi, ada tekanan, ancaman, teror, sehingga kepentingan-kepentingan tertentu itu didukung oleh adanya tekanan dulu. Jadi orang ini ditekan, kalau kamu tidak mau bantu kami, nyawamu yang hilang, misalnya. Ada ancaman seperti itu. Atau keluargamu akan kami sakiti, anakmu akan diculik, misalkan seperti itu. Jadi akhirnya dia terpaksa melakukan suatu pelanggaran demi keselamatan nyawanya. Itu tetap dihukumi korupsi. Kalau menurut Alatas, iya. Gitu ya. Nanti masalah apakah itu berbeda dengan yang lain, nah itu kita lihat saja di pembahasan mengenai perspektif nanti ya. Kemudian ada yang namanya korupsi investif. Jadi korupsi investif itu apa? Itu ketika ada pemberian barang dan jasa tertentu demi keuntungan tertentu di masa depan. Misalnya memberi hadiah dulu supaya nanti ke depannya itu dibantu untuk memelicinkan gitu ya. Prosedur-prosedur yang seharusnya ditempuh dengan sulit. Misalnya supaya tidak perlu tes untuk dapat SIM, jauh-jauh hari sudah membina kenalan dengan polisinya yang bagian SIM misalkan. Jauh-jauh hari dia sudah ngasih hadiah, bukan saat itunya dia bersop, tapi jauh-jauh hari. Atau supaya mendapat nilai yang baik, jauh-jauh hari sudah ngasih hadiah. Ya, makanya kan kalau di jurusan sosiologi kami tidak berani menerima hadiah dari mahasiswa karena selaku aparatur negara itu kami bisa dikenai aturan gratifikasi kalau menerima hadiah. Misalnya supaya nanti soskor dapat A, jadi ngasih-ngasih dulu ke saya. Aduh,
nanti saya jadi pelaku korupsi gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kemudian harus dipahami bahwa ada investasinya, tapi untuk apa? Kita lihat depannya, korupsi gitu. Kemudian di sini ada korupsi defensif. Korupsi defensif itu apa? Ada pihak yang dirugikan dan dipaksa terlibat. Tapi mungkin ini tidak karena tekanan seperti tadi yang berupa ancaman ya, tapi semacam dia dijebak, diperangkap sedemikian rupa sehingga dalam situasi di mana mau tidak mau dia jadi melakukan korupsi. Misalnya dari jaringan terdekatnya mereka sengaja membuat sistem itu sedemikian rupa sehingga mau nggak mau akhirnya untuk mempertahankan dirinya orang ini jadi korupsi. Tapi tidak melalui tekanan ancaman seperti yang tadi ekstorsif ya. Kemudian ada juga di tipe yang lain adalah korupsi otogenik. Ini dilakukannya ada kata oto di sini berarti dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Ya, jadi ada alasan di mana dia melakukannya sendiri. Mungkin ingat kasus sebuah biro umroh dan haji beberapa waktu yang lalu yang mereka kemudian melarikan banyak uang ya. Dalam kasus itu kan pelakunya hanya 3 orang, yaitu ada suami istri dan ada seorang ipar mereka ya, yaitu adik perempuan si istrinya. Di mana mereka bertiga ini mengelola uang banyak jamaahnya yang ternyata tidak digunakan untuk kepentingan semestinya. Nah, ini apakah bisa dihukumi otogenik? Bisa otogenik atau nepolistik. Karena itu nanti tergantung dari pengembangan penyelidikannya gitu loh, kalau dari perspektif hukum ya. Kemudian ada korupsi suportif. Apa itu? Segala tindakan yang dilakukan untuk mendukung korupsi yang sudah terjadi. Jadi ternyata kalaupun kita bukan orang yang menerima langsung benefit dari korupsi, kalau kita memudahkan terjadinya korupsi, menurut Alatas itu bentuk korupsi. Yang namanya adalah korupsi suportif. Oke, itu tadi 7 tipologi korupsi sudah saya ringkas di sini. Ya, saya menunggu pertanyaan dulu sebelum kita menginjak pada bab berikutnya, yaitu perspektif mengenai korupsi. Ya, saya tunggu pertanyaan dulu. Silakan open mic. Ya, Bu, izin tanya Bu. Izin. Ya, silakan. Ya, siapa dulu tadi? Ini Tadi tadi yang siapa duluan. yang ngomong? Yang Kayaknya yang cowok ini deh. Siapa ini ya? Hekal dulu aja, Hekal. saya Bu, Hekal. Oh, Hekal. Oke. Boleh. Silakan tanya. Oke Bu, oke. Sebelumnya makasih ya Bu ya atas materinya. Tadi kan Ibu Iya, terima sempat kasih sama-sama. Oke, tadi kan Ibu membahas itu ya, korupsi otogenik. Nah, korupsi itu dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Dan tadi Ibu mencontohkan kasus Biro Jasa Umroh gitu. Nah, yang saya tanyakan ini, kalau korupsi otogenik ini, seorang dirinya ini, saya masih bingung Bu, seorang dirinya itu apa? Diri dia doang sendiri, kan kalau misalnya sampai melibatkan 3 orang, itu kan berarti itu termasuk suportif juga Bu, karena saling mendukung. Dan ini saya belum ngerti Bu, seorang dirinya itu apa satu lembaga atau cuman seorang diri aja yang Ibu maksud itu. Makasih Bu. Iya, mungkin sebelumnya perlu saya jelaskan dulu. Jadi ini kan dulu tuh awalnya kan dikiranya pelakunya hanya si perancang perancang fashion designer itu ya. Waktu itu dia disangkanya kan sendiri. Dalam pengembangan penyelidikan ternyata ada 2 orang lain pelakunya, sehingga ini kemudian termasuk ke dalam bukan suportif tapi nepolistik. Tapi jadi karena ini saya tadi kan mengulang ya, itu ada faktor pengembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Awalnya kan tersangka utamanya yang perempuan itu. Ya, saya tidak menyebut nama dan juga tidak menyebut ini ya lembaga, nanti bisa dicari sendiri untuk tidak mengangkat sebuah kasus yang mungkin masih menimbulkan kontroversi sampai sekarang bagi banyak pegawai dari biro tersebut gitu ya. Jadi dulu itu dikira pelakunya itu sendirian. Jadi yang dimaksud Oto itu bukan lembaga tapi orang, individu. Kalau kalian nanti nonton film yang besok pekan depan ditonton itu kan judulnya Dirty Money ya. Itu ada 2 season di Netflix. Saya bukannya jadi jualan Netflix di sini, tapi karena bagus jadi bukan dan saya bilang ini kayak bagus deh Mbak gitu. Oh ya bisa Mbak gitu ya.
Di situ yang saya ambil kasusnya nanti yang pekan depan itu tidak otogenik, tapi ada salah satu kasusnya otogenik. Jadi ini ada seseorang investor yang tiba-tiba dia tuh melejit gitu loh, kekayaannya jauh di atas rata-rata circle-nya dia. Nah, itu pelakunya individu satu orang. Itu sangat mungkin terjadi ya, karena banyak kan kasus yang kayak gitu. Ya banyak kasus-kasus di mana misalnya penipuan skema piramid gitu ya. Jadi dia mengadakan arisan atau apapun atau investasi bodong gitu yang ternyata kemudian dia ini mengkorupsi orang yang dana yang dibayarkan. Nah, tapi karena tadi dalam kasus umroh itu ternyata bertiga, itu hitungannya nepolistik karena menguntungkan sanak keluarga dan saudara kan. Itu ya. Tapi kalau yang suportif bedanya apa? Korupsi suportif itu belum tentu dia nerima uang dan tahu kalau mau dikorupsikan, tapi karena dia melakukan suatu kegiatan yang nantinya mendukung, misalnya menyiapkan cek-cek palsu, dia nggak tahu menahu disuruh gitu ya, sebagai mungkin karyawannya. Nah ini akhirnya karyawan-karyawannya biro itu, kalau misalnya itu dilihat dari bukan perspektif hukum, tapi perspektifnya alatas, misalnya ketika dia setor kemudian tidak mengecek itu alokasi dananya kemana, itu kalau misalnya alatas yang meninjau itu dilihat sebagai korupsi suportif, karena kan secara tidak langsung mereka itu ikut menunjang dengan tidak melakukan mekanisme cek dan recheck gitu ya, mereka menjadi ikut menunjang terjadinya korupsi, kira-kira kayak gitu. Walaupun itu mereka nggak tahu, tapi dengan menyiapkan, misalnya, nanti kamu nggak usah dicek lagi ya awal bulan, pokoknya asal udah di store ke aku, udah lo ya, gitu. Oh iya, gitu. Itu bisa dikenai kalau dalam perspektifnya alatas, sekali lagi ini hanya salah satu perspektif, bahwa itu adalah korupsi suportif, gitu. Jadi itu tadi ya, beda ya, antara 3 jenis korupsi itu. Jadi alatas ini sudah membedakan betul-betul antara siapa yang melakukan, dengan cara apa, dan bagaimana. Ini kamu kok kayaknya nggak jelas ya suara saya, Hekal. Ini soalnya kalau saya nggak pakai headset, kedengaran suaranya anak saya di sebelah sedang kelas gitu. Oke. Ya, seperti itu. Tadi yang mau tanya lagi, atau barangkali dari Hekal masih ada pertanyaan? Oh, cukup Bu. Paling ini saya ingin menegaskan aja sih kalau berarti besar kemungkinan kalau misalnya jangan kita deh ada orang yang melakukan korupsi itu berarti bisa kemungkinan besar kalau misalnya dari korupsi fotogenik itu nanti setelah diselidiki bisa aja itu menjadi korupsi suportif ya Bu ya. Ya benar, tergantung dari pada akhirnya dari analisis yang dilakukan gitu ya, itu akhirnya pelakunya siapa. Ada yang sampai terakhir itu memang hanya dia seorang tuh ada gitu loh. Terutama kasusnya ini, atau ini misalnya sering kelompok-kelompok keagamaan, itu kan kelompok keagamaan yang kayak semacam diakui sebagai sekte misalkan itu ya, kan ciri khasnya tuh biasanya ada pemimpin tunggal yang kemudian pendiri, penerima dana, dan penyalur dananya kan gitu. Nah itu rentan terjadi korupsi otogenik. Kenapa? Karena memang biasanya aliran dananya terbesar itu lari ke orang itu, dan segala itu di Netflix juga ada ya, John of God itu kan ada yang baru tuh. Itu juga kasusnya tuh korupsi. Selain dia melakukan pelecehan seksual berantai, dia predator gitu ya, tapi dia juga pelaku korupsi. Nah ini ada. Jadi pada kasus-kasus di mana ada dominasi satu orang dalam aliran dana gitu ya, dan aliran informasi, itu rentan terjadi korupsi otogenik kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang masih ada jaringan, biasanya tidak otogenik memang gitu. Karena kan biasanya arus informasi itu diketahui bersama. Tapi kalau dalam kelompok-kelompok yang tertutup, sifat interaksinya itu sangat tertutup, ya, maka ini hierarkinya juga sangat berlapis gitu ya, sehingga kemudian ada orang di puncak piramida dari organisasi tersebut, maka itu rentan terjadi korupsi otogenik. Jangan lupa boleh makan dan minum ya. Karena saya lihat sudah beberapa sudah mulai hilang-hilang gitu ya. Ya karena mau ada tes, jadi saya agak khawatir gitu kalau misalnya hilang-hilang dari hilang konsennya maksudnya. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi ya tadi ya kalau nggak salah ya. Silakan. Iya Bu, dari saya sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bu dan materinya. Saya izin bertanya, untuk yang tipologi korupsi yang investif dan yang defensif sama ekstorsif itu pembedaannya dari mana ya Bu? Maksudnya kita melihatnya, karena kan
antara dua ini kayak sama-sama menekan pihak lain gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, ini kalau ini karena tadi memang sangat singkat dari infografis saya, jadi kita melihat ke sumber aslinya ya. Ini mungkin bacanya berarti juga belum tuntas, nggak apa-apa. Kita lihat ya, kita lihat dari alatas dulu ya, supaya lebih jelas. Saya izin share screen kembali. Kita cari ya yang mana yang kemudian bahas yang defensif, yang mana yang investif ya, nggak mau karena kita walaupun ini kecil-kecil ya hurufnya, karena ini memang literatur masih literatur klasiknya ya, bukan satu-satunya, banyak sebenarnya, tapi ini kayak kalau kamu belajar teori tentang apa namanya kelahiran sosiologi ini Durkheimnya gitu loh, jadi harus kamu tahu gitu loh tentang kajian ini gitu ya. Saya perbesar dulu ya. Ekstortif. Ini sebentar, ini masih belum nyampe halamannya. Nah, jadi kalau defensif itu, nah ini yang defensif dulu ya. Jadi korupsi defensif itu pada dasarnya definisinya di sini saya arahkan ke sini saja. Jadi ketika misalnya ada suap yang diberikan tapi nggak boleh diterima. Intinya kayak misalnya gini, yang memberi itu salah sedangkan yang terima tuh nggak salah gitu loh. Karena misalnya dia ditekan dalam bukan dengan tekanan yang sifatnya tadi. Ekstorsi itu tekanannya harus bersifat ancaman terhadap nyawa, misalkan ya, terhadap fisik, nyawa, pokoknya yang kira-kira bisa terjadi cacat tubuh, fisik, mental gitu. Nah, tapi kalau defensif ini misalnya karena ada aturan yang mengharuskan dia menyerahkan kepada penguasa yang kejam ya. Misalnya pada masa penjajahan katakan keharusan bagi raja-raja di berbagai daerah di Indonesia, di kerajaan di Nusantara ya pada saat itu untuk memberikan upeti. Kan upeti ini seharusnya nggak boleh, tapi untuk kemudian memudahkan, kan belum tentu mereka ini mengalami kekerasan semua ya. Jadi perlu dipahami, mungkin nanti kalau baca buku-buku sejarah, tidak semua tekanan kolonial itu disertai dengan kekerasan fisik, tapi lebih biasanya tekanan terhadap penguasa setempat untuk kemudian dia yang selanjutnya menekan rakyatnya. Jadi kayak ada tekanan dari aspek aturan di mana harta itu harus diserahkan misalnya. Nah, defensif itu kayak gitu. Nah, untuk supaya nggak diganggu gugat lebih jauh, diserahkan aja lah daripada nanti nggak nyaman. Sebelum terjadi ancaman-ancaman fisik, diserahin duluan gitu loh, karena ada tekanan dari aturan misalkan. Kan koloni itu kayak VOC misalnya ya, bernegosiasinya dengan keraton, dengan kerajaan-kerajaan lokal, itu kan dengan aturan. Sebelum kemudian kalau misalnya ada penentangan, misalnya oleh Pangeran Diponegoro, yang studinya dipelajari oleh Pak Peter Carey, sebelum ada penentangan itu nggak ada ancaman fisik dulu. Jadi bertentangan dengan di film-film misalkan langsung dipukulin, nggak langsung kayak gitu juga. Jadi seringkali tekanan ke penguasa itu halus dulu gitu loh. Kamu nanti kalau masih pingin rute dagang lancar, mendingan nurutin kita aja deh. Enak deh kalau nanti kerja sama VOC gitu ya. Ini nanti ada di studinya Peter Carey itu tentang itu. Itu kalau yang korupsi korupsi yang defensif. Kalau yang ekstortif itu langsung ancaman. Kalau kamu nggak mau ngebantu kita dapat SIM dengan mudah, awas saja. Aku laporkan kemarin kamu tuh selingkuh misalkan gitu. Aku laporin ke atasanmu bahwa kamu pernah kayak gini. Jadi ada ancaman langsung. Tapi kalau defensif itu karena keadaan, tadi saya bilang keadaan tuh sedemikian rupa membuat tekanan tanpa ada paksaan fisik yang membahayakan gitu. Tanpa ada ancaman-ancaman yang membahayakan secara langsung diri dan keselamatan. Paham ya? Jadi beda, ada ketidaknyamanan yang timbul sama-sama, tapi yang diancamkan itu beda, Nazifa ya. Jadi kalau misalnya
korupsi yang defensif tadi, dia sistem yang membuat dia begitu. Jadi tekanan dari EIC ketika masa penjajahan Inggris, ya, VOC ketika masa penjajahan kolonial Belanda, sebelum kemudian VOC kan buyar tahun 1799, tapi sebelumnya kan kerajaan-kerajaan itu negosiasinya sama VOC. Itu namanya defensif, ya. Jadi kayak ketika dia tuh untuk sebelum antisipasi, sebelum ada tekanan-tekanan fisik gitu loh, karena memang situasinya sudah sangat nggak enak untuk nggak ngasih upeti itu tadi gitu loh ceritanya ya. Tapi kalau ekstorsif itu udah ancaman. Jadi akhirnya kalau kami misalnya lihat sebuah film polisi ya, penyelidikan, akhirnya ada seseorang yang terpaksa membocorkan kode ke brankasnya bank misalnya gitu dalam keadaan ketakutan gitu, karena dia diteror terus-menerus lewat telepon. Nanti kamu, istrimu, anakmu nanti gini, kalau kamu tidak mau berikan kunci brankas dari kantormu dan kemudian mengirimkan uang, nanti kamu digini-giniin. Nah, itu ekstorsif ya. Jadi beda. Sama-sama nggak enak, tapi beda cara ngancamnya. Satunya lewat sistem, satunya lewat tekanan, ekstorsi. Ya, beda ya. Nanti bisa dibaca lagi ya, Nazifah ya. Saya tutup dulu yang pertanyaan untuk sesi ini. Nanti kalau ada lagi boleh ninggalin di chat. Saya lanjut ke topik berikutnya ya. Oke. Di sini ya, kita membahas dari tulisan Pak Heri Priyono. Jadi beliau ini bukunya sangat ekstensif dan relatif baru ya, 2018. Jadi karena sangat lengkap, akhirnya Bu Genta dan saya memutuskan ini termasuk ke dalam bahan yang harus dimasukkan. Dulu sebelum tahun 2018 kita nggak pakai buku ini, tapi kok lengkap banget ya. Jadi artinya di sini kita fokus ke definisi korupsi. Jadi sebenarnya korupsi itu apa gitu ya? Kalau kita tanya korupsi itu apa, itu sangat kompleks kalau kamu lihat di sini. Jadi jawabannya itu sangat panjang, karena sangat panjang sekali cara untuk membatasi korupsi. Jadi ada definisi dari beberapa ahli di sini. Ada bahasan dari Gambetta di sini yang ditulis adalah bagaimana korupsi itu kemerosotan watak orang. Ya, jadi adanya watak yang merosot, mohon maaf ya, salah ngomong pagi-pagi nih. Tidak ada integritas moral atau hidup orang ini tuh bejat. Jadi ada sebagian ahli yang kemudian melihat korupsi ini sebagai dekadensi moral dari siapa? Pelaku korupsi gitu ya. Terus kemudian ada yang menganggap korupsi ini ya bukan karena kebejatan moral, tapi ada yang karena dia memang rumpun praktik sosial. Apapun itu motifnya, yang penting ini harus diterima bahwa ini memang ada praktik sosial yang kayak gini gitu. Kemudian ada juga yang melihat korupsi itu sebenarnya memang praktik, tapi khususnya praktik apa? Praktik yang sifatnya suap imbalan bagi persekongkolan sekelompok orang ya, bersekongkol untuk dalam rangka mendapat imbalan yang harusnya nggak dia dapatkan, intinya kayak gitu. Itu menurut Gambetta. Kemudian di sini juga ada definisi dari Ibnu Mas'ud. Jadi di sini adalah adanya perilaku korupsi itu dianggap itu menerima uang yang dikutuk. Jadi kalau tidak korupsi berarti tidak menerima uang yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Oleh Allah dalam hal ini, karena kajiannya kan keislaman ya. Jadi anggapan bahwa apa yang dikorupsikan itu berarti itu menerima uang yang sudah terkutuk lah gitu loh. Nggak boleh kamu menerima uang itu gitu. Jadi dari konteks moral lagi gitu. Karena kalau kita kembali ke perspektif religi kan pada akhirnya berangkat ke perspektif watak moral gitu ya. Jadi di sini ada lagi yang kemudian harus dipahami. Di sini ada bermacam cara, termasuk di sini ada definisi dari Jeremiah Bentham, di mana korupsi itu adalah dulu hanya kalau melihat secara fisik, tapi sekarang kalau secara moral korupsi, ini sampai ada asal katanya juga ya, bisa dicermati di sini, itu berarti dia korupsi. Jadi kalau secara fisik berarti ada kerusakan moral, kalau definisi moral itu berarti dia menyeleweng, ada integritas yang rusak, kemudian ada kerusakan dari hal-hal yang dulu murni menjadi tidak murni lagi.
Jadi korup, kenapa kalau kemudian kalian mungkin punya hard disk eksternal atau mungkin piranti lainnya, kemudian biasanya kalau pakai setting bahasa Inggris di gawai ya di laptop, di HP ya, kemudian ada tulisannya the disk is corrupted, karena korup itu arti aslinya tuh cemar, rusak gitu loh ya. Jadi dianggap kalau korupsi itu sebuah pencemaran dan kerusakan dari aspek apa? Moral dan fisik dan karakter gitu. Itu gampangnya ya. Di sini ada berbagai macam contoh, apa saja? Suap, ya. Kemudian nepotisme tadi ya, mirip-mirip dengan definisinya korupsi nepo yang berbasis nepotis tadi yang dari nepolistik ya, dari Alatas. Kemudian ada kolusi, itu yang bersekongkol, mengatur kompetisi kuota. Kemudian state capture, bersama-sama negara itu memerangkap rakyatnya untuk kemudian membuat aturan yang sengaja menguntungkan perilaku korupsi. Kemudian patronasi, ya, milih orang-orang yang menguntungkan dirinya saja, misalnya di dalam parpol. Kemudian ada konflik kepentingan. Kalau kemudian ada, ini contohnya adalah legislator yang kemudian ada undang-undang tertentu yang menguntungkan dirinya. Lalu ada politik uang, lalu ada plagiarisme, ya, menipu isi makalah, diambil dari orang lain tanpa merujuk, kemudian menipu. Nah, titip absen ini termasuk korupsi kalau menurut siapa namanya? Priyono. Kenapa? Karena ini berarti ada unsur penipuan di dalamnya gitu ya. Terus kemudian gratifikasi itu tadi ya, yang misalnya ada pelayanan, ada nih pelayanan seks. Nah, ini bisa ya, ada banyak skandal seperti ini. Semoga nggak terjadi pada kita semua. Kemudian insportivitas, contohnya sengaja mengkonsumsi obat terlarang dalam sebuah kompetisi olahraga. Diskriminasi, sengaja diskriminatif ketika misalnya ada pembagian pupuk benih, atau misalnya sekarang ada pembagian bansos, kemudian yang dibagi hanya yang keluarganya atau yang baik-baikin pejabat desanya aja gitu. Penipuan profesi, ada bersekongkol kemudian untuk menuduh orang, ya. Menuduh orang, menjebak orang sehingga kemudian atau sengaja menyembunyikan justru ya, sengaja menyembunyikan terjadinya malpraktik karena dengan alasan itu sesama satu profesi lah, ditutupilah, ada kecurangan, misalnya ada plagiarisme, tapi karena ya kasihanlah temen, ditutup-tutupin lah, nggak apa-apa lah, plagiat dikit gitu ya, misalkan. Ya, itu berarti termasuk ke dalam praktek korupsi penipuan profesi. Kemudian penipuan bukti, yaitu memalsukan bukti untuk memastikan seseorang itu dijatuhi hukuman padahal dia sebenarnya tidak bersalah. Jadi kalau kalian nonton dokumenter true crime atau tentang kejahatan yang benar-benar terjadi ya, bukan yang film detektif atau polisi, kan seringkali ada banyak kasus di mana orang itu tidak bersalah tapi terlanjur dihukum di balik jeruji gitu ya. Nah, itu termasuk korupsi ternyata, memalsukan barang bukti demi kepentingan sekelompok orang yang kemudian merugikan orang yang tidak bersalah, itu termasuk ke dalam kasus korupsi menurut Pak Heri Priyono, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebihnya yang pembahasan ini. Sebelum kita pindah ke perspektif korupsi, ada pertanyaan dulu atau tidak? Jadi tadi macam-macam korupsinya hampir sama ya, kayak di Alatas. Jadi ada yang ada yang enggak ada di Alatas tapi ada di sini dan sebaliknya ya, karena memang itu mereka ngelihatnya beda-beda. Pak Heri Priyono itu basisnya filsafat. Jadi biasanya mengelompokkannya itu tadi bisa dilihat dari definisinya filsafat banget, tapi kalau Alatas itu memang dia lebih cenderung dekat ke ilmu sosial dan politik, sehingga juga cara pandangnya beda. Nanti kita ada cara pandang yang lain lagi yang merangkum 5 cara pandang sekaligus setelah ini ya. Silakan yang mau minum dan sebagainya matiin dulu, lalu setelah itu baru kembali lagi. Ini siapa yang mati? Menda ya nih ya, kameranya izin dulu ya kalau mau matiin kamera. Oke. Saya pin dulu, nggak boleh matiin kamera walaupun saya nggak ngecek ya, minta tolong, kecuali kalau sudah izin. Ya, saya tunggu sampai nyalain dulu. Oke. Mohon maaf Bu, saya izin ke toilet. Oke, no problem. Ya Menda, dinyalain dulu, kalau nggak izin nggak boleh ya, nggak boleh mati kameranya.
Ditunggu sampai kembali temennya. Saya nggak mau pokoknya ya. Temennya yang lain kan udah susah-susah nyalain kamera. Kamu izin dulu baru boleh matiin kamera ya. Oke. Baru saya lanjut lagi ke yang ketiga sebelum habis ini tes. Bu mau ke toilet ya. Kalau ada yang tahu nomornya Menda di WhatsApp ya, suruh nyalain kameranya gitu. Kalau mau off cam harus izin dulu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Nama saya Bagas dari Ya, kelihatan Kota kok dari Bekasi, sini. Bu. Ingin bertanya, Bu, mengenai kan tadi kita udah bahas juga ya beberapa perspektif korupsi dari Dokter Al-Altos dan juga dari Pak Supriyono ya. Nah, Bukan dan Supriyono, setahu saya, Heri Priyono. oh ya, Hari Priyono. Namanya. Nah, Ya. kalau setahu saya kan biasanya kalau teori-teori soal suatu ilmu itu kan pastinya selalu memiliki antitesis gitu loh. Pasti selalu memiliki pembaharuan dari tahun ke tahun gitu loh. Nah, apakah itu Betul. berlaku juga, Bu, terhadap kayak teori dari korupsi ini, Bu? Ya benar. Jadi perspektifnya Pak Heri ini salah satu buku yang paling baru yang sangat komprehensif tentang korupsi ya, yang diterbitkan. Banyak buku tentang korupsi sebenarnya, tapi ini salah satu yang menurut saya secara pembacaan itu paling ekstensif. Jadi bukunya lumayan tebel juga gitu. Nanti bisa dibaca, masih ada di situ juga ada tulisan dari Peter Carey juga di dalam itu. Jadi yang perlu dipahami itu sebenarnya memang walaupun Pak Alatas itu pionir dari kajian korupsi, tapi kajian ini tuh terus berkembang. Kenapa? Karena korupsi itu juga terus berkembang ya. Apalagi sekarang sudah nanti yang saya bahas adalah bagaimana media massa itu menjadi agen sosialisasi anti korupsi, tapi sebenarnya dia juga bisa menjadi agen sosialisasi korupsi gitu loh. Karena kompleksitas dari cara hidup masyarakat modern itu juga menimbulkan bentuk-bentuk korupsi yang mungkin sebelumnya tidak ada. Contoh ya ini ya, mereka yang menyimpangkan crowdfunding, ya kan sering ya ini mungkin kita lihat kayak orang yang ditipu karena itu sebenarnya ada dana yang disalurkan secara digital kemudian disimpangkan misalkan. Ini kan bentuk korupsi yang sebenarnya sudah ada bentuk pencurian dan penipuan semacam ini dari dulu, tapi dulu kan nggak ada jembatan digital. Digital ini membuat pencegahan korupsi itu makin kompleks, baik dari segi mencegah maupun terjadinya. Jadi otomatis pasti kajiannya juga berkembang terus pasti ya. Nggak akan ini. Ini Menda kemana ya ini? Ayo dinyalain dulu kameranya. Mic-nya nyala lagi nih. Mbak, maaf. Pindah device. Kamu sampai 2 nih. Nyalain kamera kalau mau izin di chat ya, nggak boleh langsung leave, nggak boleh langsung off cam karena aturannya dari jurusan ya. Kalau mau karena nggak bisa nyalakan karena jaringan, tetap harus izin di chat ya. Oke, saya tunggu dulu ya, saya pin loh Menda gitu. Ya tadi saya tuh lagi bermasalah. Oke. Nah gitu izin ya. Saya lanjut ke berikutnya ya. Jadi yang terakhir sebelum kemudian saya panggil sesuai gilirannya. Jadi bisa dicek, nggak usah saya panggil ya, dicek sendiri gilirannya. Nanti kalau sudah disuruh masuk, saya umumkan di grup WhatsApp yang bilang berikutnya. Sekarang saya share kembali di tab ya. Oh, di window aja.
Ya, bisa dilihat ya. Sudah terlihatkah? Kalau sudah bisa bilang sudah gitu, salah satunya nyalakan mic, karena saya ngelihat ke presentasinya. Sudah ya? Sudah, Bu. Belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita akan mengkaji perspektif mengenai korupsi. Abaikan, kasih. Abaikan saja kalau ada sisa tulisan hanggul-hanggulnya, karena ini pakai aplikasi presentasinya Korea ya, jadi abaikan aja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 perspektif yang selama ini ada di seputar kajian mengenai korupsi gitu ya. Yang pertama kultural, kemudian kedua politik, legal, ekonomi, dan sosiologi ya. Jadi kalau perspektif kultural itu biasanya melihat korupsi itu sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Maksudnya gimana? Tergantung dari masyarakat itu melihat itu sebagai korupsi atau enggak gitu loh. Contoh memberi hadiah atau menerima hadiah di sebagian anggota masyarakat mungkin itu dianggap sopan santun sehingga tidak merasa itu adalah bagian dari korupsi gitu. Tapi di sebagian besar masyarakat lain itu mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajar sehingga dianggap sebagai praktik korupsi. Lalu ada juga pembahasan tentang aktornya dulu, kelompok sosial mana yang berkuasa dan enggak. Ini biasanya pengaruh pendekatan antropologis. Terus habis itu lingkupnya tuh dilihat dari moral masyarakat setempatnya. Sekali lagi seperti tadi ya, apakah memberi hadiah itu dianggap sebagai wajar atau tidak, gitu ya. Nah itu dalam perspektif kultural menentukan apakah itu digolongkan sebagai korupsi atau tidak. Kemudian di sini yang dibahas biasanya strategi sama negosiasi aktor. Jadi lihat dulu strategi yang dilakukan aktor itu apa saja. Aktor dalam hal ini maksudnya ya orang-orang yang terlibat dalam praktik transaktif itu gitu loh. Apakah mereka itu strateginya kayak gini, itu lalu masuk ke dalam korupsi atau tidak, ya? Apakah itu kemudian termasuk ke dalam sesuatu yang digolongkan sebagai korupsi atau tidak, itu bergantung dari bergantung dari bagaimana kemudian hal ini dilihat ya. Sebentar ya, ada gangguan sedikit. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada perspektif lain lagi, ya. Yaitu perspektif politik. Perspektif politik itu apa? Terkait sama sistem organisasi dan institusi politik. Mungkin kalau yang lagi atau sudah ngambil sosiologi politik, nanti bisa tahu maksudnya apa gitu loh ya. Jadi kayak apa saja yang penting dari aspek politik itu kan bukan hanya lembaga-lembaga negara, tapi lembaga-lembaga non-negara yang kemudian juga ikut berperan. Misalnya lembaga think tank ini kayak yang misalnya mereka mikirin strategi buat pengembangan kebijakan kayak bantuin pemerintah gitu. LSM, nah bisa kayak gitu. Jadi perspektif politik tuh ngelihat orang-orang, aktor-aktor, lembaga-lembaga sosial yang termasuk dalam institusi politik. Fokus kajiannya tuh ada yang berfokus ke kantor-kantor pelayanan publik, berfokus sama pasar, berfokus sama kepentingan masyarakat, sama berfokus pada opini masyarakat. Ini apa maksudnya definisinya? Bisa dilihat di sumbernya ya, gitu. Kemudian adanya pendekatan baru ekonomi politik, itu salah satu pendekatan yang paling baru dalam mengkaji korupsi dari perspektif politik. Nah, aktornya sekali lagi di luar dugaan, biasanya kalau orang ngomong politik kan dikiranya hanya aktor negara ya, pejabat negara kayak presiden, kayak legislator ya, anggota dewan lah maksudnya. Enggak, jadi pokoknya yang negara maupun non-negara itu sama-sama bisa dilihat sebagai suatu dari kacamata politik. Karena apa? Karena pada dasarnya politik itu adalah strategi untuk mencapai suatu cara. Itu aja definisinya politik itu, sederhana banget. Ya, waktu saya pernah ngajar pengantar ilmu politik, itu definisi politik yang paling dasar itu adalah politik adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, strategi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi baik itu aktor negara maupun bukan, itu bisa dibahas dari perspektif politik. Ya, terkait sama apa tapi tata kelola dan demokrasi. Nah, berarti kan luas ya, demokrasi kan bukan hanya urusannya negara, tapi juga urusannya aktor-aktor non negara termasuk kita-kita ini. Terus ya,
Ya, ini ya, jadi nanti bisa dilihat konsep-konsepnya. Kemudian ada perspektif ekonomi. Perspektif ekonomi di sini maksudnya apa? Ada ahli ekonomi yang mengatakan korupsi itu kan tadi awal kuliah sudah saya jelaskan ya, bisa meningkatkan efisiensi loh gitu. Atau korupsi itu sebenarnya masalah karena ada aturan institusional, ada organisasi di mana broker itu tidak dibolehkan. Broker nih dalam hal ini middleman, penengah gitu loh. Misalnya orang A ini supaya dia bisa mendapat B, itu dia perlu C dulu sebagai penjembatan antara A dengan B. Nah, ini ada yang organisasi yang melarang hal seperti ini. Ada yang membolehkan. Jadi kalau dari kacamata orang ekonomi, ini tergantung aturan dari institusi itu. Untuk itu dikatakan korupsi apa enggak gitu loh. Kalau memang boleh ya enggak lah gitu ya. Kemudian pelaku korupsi itu sebenarnya dianggap sebagai pelaku sebuah transaksi ekonomi. Karena di situ kan dia ada pertimbangan untung dan rugi. Kemudian dia ada pertimbangan cost benefit kan. Dia ada pertimbangan juga dari aspek permintaan penawaran. Ada yang butuh ya ayo aku bisa loh tapi kamu gini. Kan berarti ada hukum ekonomi yang berlaku dalam sebuah praktik yang namanya korupsi. Kemudian ada yang dibahas di situ adalah kekuatan struktur dan dinamika dari pasar. Misalnya tadi ya, mau masuk kerja pakai broker, kemudian dikasih uang, ini berarti ada dinamika pasar yang bermain di situ, ada permintaan, butuh lapangan kerja, ada penawaran gitu loh. Aku bisa ngasih pekerjaan, but gitu. Nah, jadi perspektif ekonomi itu ngelihatnya semua ini tergantung dari aturan dan apakah di sini ada transaksi atau enggak, kira-kira gampangnya gitu. Terus, nah, ada lagi nih perspektif lain. Nah, ini perspektif yang kita gunakan. Kalau misalnya kita nanti mau nulis tentang korupsi, apakah boleh nulis skripsi tentang korupsi? Oh, boleh-boleh banget, gitu ya. Perspektifnya itu adalah korupsi itu menyalahgunakan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Jadi, alatas tadi itu masuk di sini ya. Jadi kan intinya tadi definisi awalnya alatas tadi kan ada pencurian disertai penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Nah, itu karena memang basis dari kajiannya Alatas itu mengamati perilaku dari kelompok-kelompok sosial dan individu-individu. Sehingga kemudian perspektif sosiologinya muncul, yaitu ini ada masalah tentang hukum, iya, tapi juga masalah struktur sosial. Di struktur sosialnya ini sangat memungkinkan terjadinya korupsi, karena tadi ada 7 tipologi itu kan semua terkait dengan struktur ya. Ada yang terkait dengan kelompok sosial, ada yang terkait dengan lembaga sosial, terkait juga dengan nilai dan norma yang berlaku. Terus bedanya sama yang kultural tadi apa ya? Sebenarnya lebih ke kayak karena yang kultural tuh yang banyak bilang tuh ahli-ahli antropologi, sedangkan kalau sosiologi itu pandangannya di sini. Jadi kalau kultural itu sampai dia kemudian mempelajari budaya-budaya yang spesifik. Ciri khasnya teman-teman antropologi kan itu ya. Tapi sama-sama basisnya sebenarnya lihat dulu kondisi masyarakat. Ya, norma-norma apa yang disimpangkan? Karena kalau hukum itu kan bukan seperti di perspektif hukum, ya berbeda dengan di perspektif hukum. Kayaknya saya kelewatan di perspektif hukum ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Ini ada di sini tadi terlewatkan. Ya, perspektif hukum itu kan hukum tuh aturan, tapi kalau di sosiologi hukum itu bagian dari norma ya kan? Kalau kalian ingat di pengantar sosiologi, salah satu dari unsur atau elemen struktur sosial itu kan nilai dan norma. Nah, norma ini kan salah satunya hukum. Jadi hukum itu norma juga. Berarti kalau ada korupsi, berarti itu penyimpangan terhadap norma. Sebuah penyimpangan sosial yang basisnya adalah penyimpangan terhadap norma. Dan yang dibahas juga jaringan individu sama organisasi. Makanya nanti ketika saya nanti paruh semester 2, itu nanti ngajarkan tentang korupsi dari perspektif keluarga, itu karena saya melihat di dalam keluarga itu juga ada jaringan. Jadi kenapa dia korupsi? Mungkin karena itu ada suatu kondisi tertentu dalam unit-unit keluarga ini yang kemudian mendorong seorang pelaku atau aktor itu untuk kemudian melakukan tindakan yang bisa disebut korupsi. Nah, itu tadi adalah semua bahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri dan kemudian memulai tes, saya menunggu pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan bertanya dulu. Ini kalau dari gilirannya, itu nanti yang dipanggil duluan itu saya ingatkan ya, Nur Alia, Hadian, Raihan, dan Bagas ya. Nanti yang habis ini ya.
Silakan bertanya lebih dulu sebelum saya mengakhiri sebelum saya mengakhiri materi pada pagi hari ini gitu ya. Silakan tanya dulu tadi, jadi ada perspektifnya itu tadi yang kelewatan saya terangkan, tapi ada di bahannya itu adalah perspektif hukum. Ada yang bertanya dulu? Rupanya kalau lihat dari wajahnya udah nggak sabar lagi dengan tesnya ya. Berarti alhamdulillah sosiologi semangat banget. Oke, ada yang di chat. Dari tadi saya sudah, bukan izin. Oke. Soalnya ada bunyi ting gitu. Oke, Aurel, silakan. Ini Bu, kalau di RPS itu kan ada perspektif legal. Nah itu yang mana Bu? Apa sama dengan yang perspektif hukum atau memang belum ada bahasannya? Ada bahasannya di materinya dan ada di PDF tadi, tapi kelewatan. Saya terangkan aja ya. Oke, sebentar. Di materinya ada, jadi harus dibaca ya materinya ya, Aurelia. Oke, bentar ya. Nah, tadi saya terlewatkan, jadi saya akan menelusuri satu-satu. Nah, ini ya. Jadi perspektif hukum atau perspektif legal itu merumuskan dari sudut pandang hukum. Jadi kalau dalam perspektif hukum sudah jelas pokoknya korupsi ya salah, mau itu karena budaya, mau itu karena apa, salah gitu loh. Tapi yang unik dari perspektif ini biasanya fokusnya itu pada organisasi publik, khususnya bagaimana kemudian ini ada peran dari organisasi pemerintah di dalamnya. Ini pada film dokumenter Dirty Money, ya episode Hard Knocks yang harus ditonton pekan depan, itu sudah ada ya pembahasannya. Jadi bagaimana kemudian pejabat negara dan organisasi pemerintah itu biasanya menjadi fokus ketika yang ditinjau itu hukum, karena minggu depan tuh perannya yang dilihat adalah pelanggaran hukum, yang sifatnya ini adalah perilaku korupsi, pelanggaran hukum ya di film itu. Jadi ada konsep mengenai wewenang, kemudian kedudukan dalam hukum, maaf ya ada tipunya. Kemudian prosedur dan lingkup pelanggarannya apa, gitu ya. Karena memang fokusnya pada hukum, jadi kemudian ada masalah legitimasi hukum. Legitimasi itu apa maksudnya? Maksudnya gini, ini hukum ini tuh sah berlakunya tuh dengan cara apa? Terus di atasnya hukum itu ada hukum apa? Kan biasanya hukum itu kan ada urutannya ya. Kalau kalian ingat di kewarganegaraan masa SMA kan ada urutannya. Yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar sampai yang paling bawah tuh peraturan di tingkat pemerintahan lokal gitu ya. Ini legitimasinya tuh dia udah disahkan dengan cara apa? Peraturan yang mendahuluinya dan peraturan di bawahnya apa gitu. Misalnya PPKM yang berlaku sekarang, legitimasinya tuh melalui apa? Aturan Kementerian Dalam Negeri, didukung aturan Kementerian Kesehatan misalkan ya, kayak gitu. Terus kapasitas lembaga hukum, maksudnya gimana? Lembaga hukum ini kan macam-macam ya, yang membuat hukum mulai dari lembaga-lembaga legislatif yang bagian membuat hukum, mengesahkan hukum. Ini mereka kemampuan dan fungsi sama tugasnya apa saja, itu dilihat. Oh ternyata ya makanya bisa terjadi korupsi karena ketika itu ternyata lembaga legislatif itu tidak memiliki fungsi untuk dalam hal ini sehingga akhirnya bisa terjadi penyimpangan misalkan. Ya. Terus di perspektif hukum itu tadi ya hitam putih banget. Jadi ini boleh, itu nggak boleh, gitu aja. Jadi nggak ada ini karena budaya, ini karena jaringannya, ini nggak ada. Jadi kalau teman-teman di Fakultas Hukum ngelihat itu dia hitam putih banget. Salah ya salah, bener ya bener gitu ya, nggak ngelihat dari aspek yang relasi antar individu. Nah itu tidak berlaku dalam perspektif hukum ya. Terus fokusnya biasanya wewenang tanggung jawab terkait jabatan, terus ada sumber daya fasilitas, sumber daya manusia, informasi dan uang. Ini yang fokus dari studinya ya, Aurel ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan, nanti bisa dibaca di materinya, karena di materinya tuh lebih lengkap. Kenapa ini kemudian ada yang namanya konsep wewenang? Emangnya kalau di sosiologi nggak ada konsep wewenang? Kenapa kok di hukum yang ada konsep wewenang? Nah itu jawabannya ada di materi itu, bisa dibaca di situ ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke ujiannya, tes maksud saya? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada? Bingung? Bingungnya di mana? Dibaca dulu ya.
Bingung ya. Intinya kalau hukum itu berarti nanti urusannya sama undang-undang. Misalnya, kenapa KPK kemudian wewenangnya dikurangi? Itu ada hubungannya dengan aturan yang berlaku. Kan berlakunya itu ada masa di mana misalnya di pemerintahan ini KPK fungsi dan wewenangnya gini. Kalau misalnya belajar sejarahnya ya. Pada masa ini seperti ini. Sehingga itu kemudian berpengaruh kepada pemberantasan korupsi, karena kalau dulu KPK itu lembaga independen, sekarang KPK itu di bawah misalkan ya, sehingga KPK itu akhirnya wewenangnya mengalami kerucutan, mengecil gitu. Terus BPK misalnya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan, dia kan tujuannya kan, kebetulan adik saya kan salah satu auditor BPK. Tujuannya kan dia sebenarnya memeriksa transaksi keuangan kan yang terjadi di berbagai lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga pendidikan kayak UB itu pasti ada auditing ya. Nah, di sini kasusnya ketika lembaga-lembaga ini kemudian wewenangnya berubah dan lain-lain, itu juga akan berpengaruh sama pemberantasan korupsinya. Itu yang dilihat di perspektif hukum, salah satunya, gampangnya gitu ya. Kalau lengkapnya bisa dibaca di materi yang sudah disediakan di classroom. Ya Aurel, gimana? Saya izin minum ya. Sudah Bu, sudah sedikit paham. Oke, saya minta yang giliran pertama, jadi ada Nur Alia, Hadian, Raihan, Bagas. Yang lain lift dulu ya. Saya izin, saya akhiri, materinya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum.